generasi intelektual dan obrolan seru inspirasi OSIS. Jangan lupa subscribe. Sebelum lanjut, tekan dulu tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube SMK Negeri 1 Morawahau bersama saya Ifah Ramadhani dalam konten podcast Geniosis, Generasi Intelektual Obrolan Seru Inspirasi OSIS. Nah, sekarang saya sudah bersama Bapak Wakasis, Bapak Effendi. Selamat siang, Bapak. Siang. Bagaimana kabarnya, Bapak? Alhamdulillah, so great for today. Baik, Bapak, di sini saya ingin bertanya-tanya nih, Bapak, tentang Wakasis kesiswaan. Ya. Boleh, Bapak? Saya mulai boleh, Bapak, ya? Boleh. Gimana nih, Pak, yang dimaksud dengan Wakasis kesiswaan? Itu Waka itu kan wakil kepala ya. Kebetulan saya diamanai sebagai wakil kepala bagian kesiswaan. Nah, jadi tugas Waka kesiswaan itu ya mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan kesiswaan, baik itu kegiatan, program-program yang akan dilakukan oleh siswa gitu ya. Terus kita juga walaupun itu tugas kesiswaan, tapi kan kita juga punya banyak guru. Guru itu juga ngurusi siswa toh. Ya. Makanya sekolah itu sebenarnya pusatnya adalah siswa. Nah, kita sebagai guru lah ngurusi siswa-siswa. Hanya saja mungkin kalau kesiswaan mungkin ada plot-plotnya yang mungkin lebih dominan ke sini gitu ya. Ada yang diurusi lebih banyak gitu kan, sampai di mana batas-batasnya. Nanti kita juga akan kolaborasi dengan guru-guru yang lain. Jadi kita saling bantulah di dalamnya gitu ya kan. Gimana Wakasis kesiswaan dalam mengelola kegiatan siswa? Kalau mengelola itu kan kita punya apa ya? Sudah punya jadwal, punya bahasa keren schedule gitu ya. Tanggal ini ada kegiatan ini, tanggal ini kegiatan ini. Sebisa mungkin kita kelola, kita bisa laksanakan semuanya. Dikelola dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai nubruk sana nubruk sini yang intinya nggak dapat gitu kan. Kalau contoh kegiatan pramuka itu kegiatan PMR itu kan salah satu kegiatan yang dinaungi oleh atau yang bertanggung jawab di situ adalah Wakasis. Nah, jadi kalau sudah dijadwalkan, kita koordinasi dengan pembimbing bagaimana ini supaya lancar, saya kira bisa lah gitu ya. Jadi cara mengelolanya itu saya kira tetap ada koordinasi di antara semuanya yang apa namanya ya, yang terlibat di situ sehingga bisa terkelola dengan baik. Ya, Pak. Apa tanggung jawab sebagai Wakasis kesiswaan? Kalau tanggung jawab itu apa ya, banyaklah tanggung jawabnya ya, banyak. Sebagai kesiswaan itu harus tanggung jawab. Kalau saya secara pribadi lebih ke attitude-nya siswa gitu. Dan saya kira setuju lah sekarang ya, lebih ke attitude itu yang diutamakan gitu kan. Karena apa? Berilmu, Iya, attitude-nya kurang. bener, banyak yang berilmu tapi attitude-nya kurang gitu kan. Karena attitude itu nggak gampang, harus dibiasakan. Nah, kalau ilmu itu banyak sumbernya. Benar. Kita belajar dari YouTube kah, atau dari sumber lain, kita membaca literasi segala macam gitu ya kan. Jadi tanggung jawab seorang kesiswaan itu sebenarnya kalau dipikir sungguh sangat banyak. Karena apa? Memang yang fokus kita urusi di sekolah kan ke siswa toh. Jadi tapi balik lagi bahwa kita punya apa namanya, partner guru, kepala sekolah, kurikulum yang memang saling koordinasi sehingga tugas itu bisa terlaksana dengan baik gitu ya kan. Iya. Apa saja program kerja kesiswaan? Program kerja itu banyak. Kalau di salah satunya kamu ini kan OSIS ya, yang bikin podcast ini ya. Jadi
saya ini programnya kesiswaan podcast. Jadi Oh iya, Bapak terlibat juga. salah satunya itu. Iya. Hasil kerja yang diharapkan, Bapak. Hasil kerja yang diharapkan. Kalau mau saya, apa yang sudah saya programkan berjalan dengan baik. Ya. Kalau programnya itu adalah bentuknya perlombaan, maunya menang, gitu kan. Contoh, ini sekarang teman kita ada yang lagi ikut kompetisi debat debat bahasa Inggris di Kota Timur ya kan? Ada 3 orang tuh, ada yang kelas 10, siapa itu? Si Siva, Bunga, sama Elvina. Ya. Dan alhamdulillah tadi kita dapat kabar baik gitu ya. Alhamdulillah Dapat kabar juara baik. 2. Kita dapat juara 2, alhamdulillah. Bapak. Apa yang terjadi apabila manajemen kesiswaan di suatu sekolah tidak berjalan dengan baik? Pastinya kalau sudah namanya tidak berjalan dengan baik, dampaknya akan buruk. Ya, pasti itu pasti akan buruk dampaknya. Sebagai contoh, yang harus programnya tahun ini kegiatan ini. Contoh, kalau penerimaan tamu ambalan gitu ya di Pramuka nggak dijalankan hari ini, di tahun ini, nah pasti kan numpuk lagi untuk tahun depan, banyak lagi gitu kan. Yang pasti prestasi akan berpengaruh terhadap prestasi kita akan berpengaruh kalau manajemen kita juga kacau gitu kan. Dan memang paling bagus itu memang kalau manajemennya bagus, hasilnya juga akan bagus, gitu ya kan. Sama seperti di rumah, kalau kita juga amburadul, kacau dengan adik, kacau dengan ibu, manajemennya nggak bagus gitu kan, pasti kacau toh. Terus ya. Apakah ada pengaruh manajemen kesiswaan terhadap hasil belajar siswa? Menurut IPA bagaimana? Pengaruh manajemen kesiswaan. Kalau namanya kita merupakan satu bagian dari satu komunitas, terus kitanya itu nggak, gimana tadi? Pengaruh manajemen kesiswaan terhadap hasil belajar siswa. Iya, kan Pengaruh sih. kan gitu ya, pasti pengaruh ya. Kalau satu kesatuan, satu komunitas, terus satu itu nggak baik, pasti ngaruh ke yang lain. Bahkan yakin dan percaya bahwa semua itu akan terpengaruh gitu ya kan. Mengapa manajemen kesiswaan menjadi salah satu hal penting dalam manajemen sekolah? Kalau saya bukan salah satu yang penting, terpenting. Iya, terpenting. Karena memang fokus kita, objek kita adalah siswa, ya kan? Enggak bagusnya suatu sekolah itu tergantung siswanya. Kalau siswanya berprestasi, siswanya maju, siswanya kreatif, pasti yang dikenal itu. Kalau hanya gurunya yang pintar tapi siswanya nggak punya prestasi gitu kan, attitude-nya kurang kan, kita nggak bisa show up hanya gurunya doang gitu kan, harus memperlihatkan siswanya seperti apa gitu kan. Bukan gurunya luar ya Bapak. Iya. Cuma dong gurunya hebat, tapi siswanya no gitu. Terakhir nih Bapak, siapa saja yang dibutuhkan dalam membantu wakase kesiswaan? Kalau siapa saja, saya jawab semuanya. Tidak hanya guru, kepala sekolah, BK, bahkan siswanya juga sendiri, ya kan? Harus. Kenapa saya katakan demikian? Boleh saya katakan begini, yang menolong dirinya lah dirinya sendiri. Oleh karena itu, siswa yang ingin maju, dia harus tolong dirinya sendiri kalau mau maju, ya kan? Nggak bisa bergerak sendiri. Gurunya memaksakan begini, tapi siswanya nggak mau begini, maunya begitu. Hasilnya ya bagaimana gitu kan? Ngaruh lagi ke dianya sendiri. Makanya komunitas itu adalah satu bagian yang utuh, yang harus punya peran bersama
kerjasama sehingga nanti bisa menghasilkan yang terbaik. Hasil yang baik. Iya. Nah, kalau gimana? Kalau di OSIS bagaimana? Ya. Kan termasuk OSIS gitu kan? OSIS Iya. itu kan satu kesatuan, Iya. satu organisasi. Kalau saling bantu nggak kira-kira? Iya dong Bapak pastinya. Iya kan? Walaupun kita memang terbagi dalam beberapa bidang, tapi kita pasti saling membantu. Gitu, Bapak. Oke Bapak, nggak terasa ternyata kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di konten podcast kami kali ini. Terima kasih juga sudah mau sharing-sharing nih tentang apa sih itu wakasi kesiswaan. Oke, mungkin ada yang ingin Bapak ingin memberikan kata-kata bijak untuk podcast kita kali ini? Ya, oke. Terkait dengan kita yang memang orangnya kok suatu komunitas kita di sini ya banyak gitu ya. Saya selalu berpikir begini, kalau kita bergaul pasti ketemu banyak orang, ya kan? Apalagi kita di sini hampir lebih 500-an siswa toh. Jadi semua siswa itu punya karakter masing-masing. Ketemu dengan guru, gitu. Jadi saya buat baru-baru saja buat sebuah kata-kata bijak. Begini, berpikirlah kamu jika bertemu seseorang akan menemukan sesuatu. Ya. Berpikirlah kamu jika bertemu seseorang akan menemukan sesuatu. Maksudnya apa? Akan ada sesuatu yang bermanfaat, ilmu yang dapat ketika bertemu seseorang. Baik itu dari attitude-nya, baik dari perkataannya. Apalagi orang itu orang yang begitu famous gitu ya, kita tahu punya pengalaman, punya pendidikan yang tinggi gitu kan. Jadi saya kira baguslah kalau kita berpikir seperti itu. Jadi kita selalu berpikir bahwa orang itu akan memberikan energi positif ke kita. Nah gitu. Terima kasih Bapak. Mungkin sekian konten podcast kita pada kali ini. Sampai jumpa di konten podcast selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.